di channel TV Pelangi Jimbaran. Baik, kalian sudah siap? Sudah gak sabar lagi? Jangan lupa, siapkan alat tulis dan buku semuanya. Oke anak-anak? Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Ya semoga kalian pagi ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Bu Linda akan menerangkan materi tentang bilangan bulat negatif yang minggu yang lalu Bu Linda pernah menerangkan penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif. Oke, untuk minggu ini, maksudnya hari ini Bu Linda akan membahas bilangan bulat negatif ya. Jadi Bu Linda lihat dari soal-soal kemarin 80% itu sudah mengerti, 20%-nya ada yang masih belum. Nah ini nanti Bu Linda akan berikan lagi, akan bahas lagi dan berikan contoh-contohnya. Nah kunci konsep bilangan bulat, bilbul, coba kalian perhatikan. Apabila ada penjumlahan maka arahnya itu tetap ya, artinya ke kanan. Jadi tetap arah berdirinya itu tetap mengarah ke kanan. Apabila dia pengurangan maka arahnya akan berbalik atau dia akan berbalik badan ya, seperti Mr. Bilbul kemarin yang Bunda jelaskan itu. Jadi kalian bisa berbalik badan, bukan arah ke kanan lagi ketika bertemu dengan pengurangan. Lalu tanda positif, apabila ada angka positif atau tanda positif maka langkahnya adalah maju, dan apabila bertemu dengan bilangan negatif maka langkahnya adalah mundur. Itu kunci konsep bilbulnya harus yang kalian ingat ya. Nah perhatikan contoh penjumlahan pada garis bilangan bulat. Kemarin di soal sudah Bunda berikan hampir 80% sudah mengerti, 20%-nya ada yang belum mengerti. Contoh 1 misalkan, di sini kalian lihat ya. Di sini ada arah panah ya, karena penjumlahan tetap ya, berarti arah panahnya tetap ke kanan kalian. Melangkah 8 kali. Nah, sampai ke arah angka 8, berarti maju. Berarti positif, ini angka positif. Kemudian dia ternyata arah mundur, berarti negatif 3. Kalau negatif kan mundur. Hasilnya berapa? Berarti 8 ditambah min 5 ya, 8 ditambah min 5 sama dengan 3 ya. Jadi 8 ditambah min 5 sama dengan 3. Sekarang contoh kedua. Kalian lihat di sini. Di sini berarti mundur ke belakang. Min 8 ditambah, dia maju 6 langkah. Tambah 6, 6-nya positif. Berarti min 8 ditambah 6 sama dengan min 2 ya. Ini perlu kalian ingat. Jadi min 8 ditambah 6 sama dengan min 2. Sekarang ke pengurangan pada garis bilangan. Contoh 1. Lihat kalian ya. Nah, di sini ada arah ke kanan berarti 4 langkah. Positif, karena pengurangan dia balik badan. Maka mundur. Berarti 4 dikurang min 2 sama dengan 6. Loh Bu, kok bisa 6? Ya karena pengurangan bertemu dengan min, maka hasilnya penjumlahan seperti ditambah. Jadi 4 dikurang min 2 sama dengan 6. Jadi ingat-ingat, pengurangan bertemu dengan min hasilnya plus atau penjumlahan ya. Hasilnya seperti tambah, jadi 4 ditambah 2 seperti itu. Yang konsepnya Bu Linda pernah berikan di video sebelumnya. Nah, contoh 2. Lihat ini. Nah, ini min 3 ya. Min 3 ke kiri. Kemudian
dia karena pengurangan balik badan, maju 6 langkah ya, maju 6 langkah. Yang positif berarti min 3 dikurang 6 sama dengan min 9. Min 3 dikurang 6 sama dengan min 9. Oke, kita berikutnya contoh soal cerita 1. Coba perhatikan. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 35 meter dari permukaan laut. Ternyata kondisi arus sangat deras. Oleh karena itu, kapal selam naik 30 meter dari posisi semula. Tentukan posisi kapal selam sekarang. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah posisi awal kapal selam itu min 35. Artinya dia 35 di bawah permukaan laut ya. Min 35. Jarak posisi awal dan akhir kapal selam 30 meter ya. Jadi dia naik 30 meter. Maka konsep hitungannya ya adalah min 35 ditambah 30 sama dengan min 5. Nah, jadi penjelasannya, posisi akhir kapal selam adalah min 5 dari permukaan laut. Kalau kalian misalkan dari permukaan laut, maka ini min 5 meter. Tapi kalau ada penjelasan lagi, posisi akhir kapal selam adalah 5 meter di bawah permukaan laut. Artinya di bawah ini sudah mewakili minus 5. Jadi nggak perlu ditulis minnya lagi ya. Kemarin ada beberapa siswa, beberapa anak yang benar jawabannya, ada yang masih salah ya. Diingat itu ya. Jadi kalau dari permukaan laut maka min 5. Tapi kalau sudah di bawah permukaan laut, ini sudah mewakili minusnya, jadi nggak usah ditulis lagi. Jadi hanya 5 meter di bawah permukaan laut. Oke, contoh soal kedua. Soal cerita. Suhu udara di suatu tempat pada siang hari adalah 11 derajat Celcius. Pada malam hari suhu udara turun 15 derajat. Suhu udara pada malam hari adalah, jawabannya ya, suhu udara siang hari 11 derajat Celcius. Berarti suhu udara malam hari 11 dikurang 15. Berarti berapa suhu udara pada malam hari? Minus 4 derajat Celcius ya. Min 4 derajat Celcius. Jadi suhu udara malam hari adalah min 4 derajat Celcius ya. Dikurang. Sekarang soal yang berikutnya ya. Suhu ini masih tentang suhu. Kalau tadi tentang kedalaman laut, ini suhu ya. Suhu udara di puncak gunung pada malam hari adalah min 3 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik menjadi 14 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu di puncak gunung? Nah, jawabannya adalah kenaikan suhu di puncak gunung 14 ya, dikurang min 3 sama dengan, berarti ingat ya, pengurangan bertemu dengan negatif jadi plus. Jadi 14 ditambah 3 sama dengan 17 derajat. Jadi kenaikan suhu di puncak gunung adalah 17 derajat. Oke. Nah, sekarang kita ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, mudah-mudahan kalian ini nanti di konsep perkalian pembagian bilangan bulat ini kalian bisa mengerti. Jangan pusing, aduh perkalian, aduh pembagian. Nah, harus dibawa happy ya ketika menghitung matematika. Dipahami dulu. Kalau masih belum paham, ulangi lagi videonya tentang konsep kuncinya juga ya. Perkalian, konsep perkalian bilangan bulat. Ingat, perkalian bilangan bulat. Apabila positif dikali positif sama dengan positif. Kalau tandanya sama ini positif. Nah, sama juga ini. Negatif dikali negatif sama dengan positif, tandanya sama.
Nah, sekarang ketemu positif dikali negatif. Tandanya berbeda kan? Nah, sama dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Ini juga negatif dikali positif, hasilnya negatif. Ya. Jadi, kuncinya adalah jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Nah, jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Itu kuncinya. Begitupun dengan konsep pembagian bilangan bulat. Nih, sama dengan perkalian ya. Positif dibagi positif sama dengan positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Nah, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Nah, sama tidak? Iya, sama. Lebih mungkin ada yang bilang, Bu, ternyata lebih mudah pembagian dan perkalian loh. Iya. Kalau kalian pahami semua pasti mudah. Nah, ini kuncinya ya. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Ya. Kita lihat kata kunci. Kata kuncinya adalah tandanya sama dengan positif. Tandanya berbeda sama dengan negatif. Contoh perkalian. Ini lihat. Min 4 dikali min 6 sama dengan 24. Karena sama-sama negatif, hasilnya positif. 8 dikali 2 sama dengan 16 karena sama-sama positif. Nah, sekarang 5 dikali min 7, positif dengan negatif ya, hasilnya negatif 35 atau min 35. Min 3 dikali 4 sama dengan min 12. Nah, pembagian juga sama ya. Min 24 dibagi min 6 sama dengan 4. 16 dibagi 8 sama dengan 2, positif ya. Min 35 dibagi 5 sama dengan min 7. Min 12 dibagi 4 sama dengan min 3. Nah, kalian lihat kuncinya. Apabila tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Apabila tandanya sama-sama positif, maka hasilnya positif juga. Apabila tandanya tidak sama atau berbeda, ini seperti ini, negatif dengan positif, positif dengan negatif ya, itu pasti hasilnya negatif. Itu tadi pembahasan dari Bu Linda, semoga bermanfaat ya. Nanti tugas bisa kalian selesaikan dengan baik. Kalian bisa ulang video ini untuk lebih paham lagi ya. Diulang lagi konsepnya, diingat lagi kuncinya. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anak, gimana? Tadi sudah menyimak penjelasan dari gurunya? Sudah mengerti? Semoga kalian sudah paham. Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar kembali. Baik anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.